Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa santri online Ma'had Al-Jami'ah semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tips ya untuk mengecek bagaimana bacaan ikhfa kita. Bagaimana cara mengecek bacaan ikhfa kita ini sudah betul atau belum. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu bacaan ikhfa. Nah, dalam kesempatan kali ini yang saya ingin bahas adalah tentang ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yaitu apabila ada hukum bacaan ini, ikhfa hakiki itu apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf yang selain hurufnya idhar halqi yang ada 6 itu, kemudian hurufnya idgham bi gunnah yang ada 4 ya nun mim wawu itu, kemudian hurufnya iqlab dan hurufnya idgham bila gunnah yang terangkum dalam nazm sif rasana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dhalima. Itu nazomnya ya, hurufnya bisa kita sebutkan ada banyak lah. Nah, saya ingin ambil satu contoh saja. Pokoknya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu selain hurufnya idgham bi gunnah, hurufnya iqlab, hurufnya idgham bila gunnah sama hurufnya idhar halqi, itu berarti adalah huruf ikhfa. Nah, saya ambil satu contoh ini di surat Al-Falaq. Ya, ini di surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq kita bisa melihat ada banyak sekali huruf ikhfa hakiki. Ada hukum bacaan ikhfa hakiki, tapi satu macam ya, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ini kita bisa lihat ada di beberapa ayat ini. Nah, ini saya sering mendengar ya dari para pembelajar Al-Qur'an ini di ma'had kita ini, yang membacanya ini masih belum benar. Di antaranya ada yang membacanya dengan membaca di hal ini kan nun sukun bertemu shin seharusnya dibaca dengan bacaan ikhfa, tapi seringkali dibaca idhar. Ada yang dibaca idhar. Wa min syarri begitu. Ini juga tidak benar. Membaca begini tidak benar karena nun sukun bertemu shin itu bukan bacaan idhar, tetapi bacaan ikhfa. Nah, selain itu ada pula yang membacanya itu seperti dengan menggunakan alternatif lain, misalkan dibacanya dengan ya, waming pakai ming begitu. Nah, membaca dengan seperti ini benar atau salah? Nah, saya ingin sampaikan dulu, ikhfa hakiki itu ya, yang disebut dengan bacaan ikhfa itu adalah bacaan di antara idhar dan idgham. Kalau bacaan idhar itu berarti pembacaannya jelas. Misalnya di sini ada kata ini ghasiqin idza waqab, ada tanwin bertemu dengan hamzah, ini membacanya jelas. Yang jelas apa? Pada huruf nun ghasiqin itu ada tanwin. Bacaan tanwin itu artinya bacaan yang mengandung suara nun. Nah, suara nunnya jelas, ghasiqin jelas, hamzahnya juga jelas. Antara tanwin bacaan nunnya itu suara nun dengan suara hamzah itu terpisah dengan jelas, itu yang disebut dengan idhar. Beda lagi dengan misalnya ini ada idgham. Nah, idgham itu kita lihat di sini contohnya idgham, di sini ada idgham syamsiyah. Kita bisa lihat alif lam ta'rif bertemu dengan huruf nun, maka ini disebut dengan idgham syamsiyah. Idgham itu artinya apa? Idgham itu artinya bacaannya dimasukkan atau dilebur. Apa yang dilebur? Bacaan huruf lam. Huruf lam itu kalau kalau bertemu dengan huruf qamariyah, maka ini lamnya terbaca jelas, idhar ya, lamnya idhar. Fil auqad, lamnya jelas terbaca. Ini namanya idhar qamariyah. Kalau ini
Alif lam ta'rif bertemu nun, lamnya dibaca idgham. Lamnya dibaca idgham, dilebur, hilang. An-naffatsati masuk ke dalam huruf dalam kalimat ini, wa min syarrin naffatsati. Huruf lamnya diidghamkan. Ini namanya idgham syamsiyah. Nah, ikhfa itu antara idhar dan idgham, antara jelas dan lebur bacaannya itu. Jadi kalau pada bacaan ikhfa hakiki, misalkan pada ikhfa hakiki, maka berarti bacaannya itu nun sukun bertemu dengan huruf shin, itu huruf nun sukun atau tanwin itu membacanya tengah-tengah antara jelas terbaca dan antara lebur. Dan karena ini bacaan nun sukun atau tanwin, nah maka nun sukun atau tanwin ini dia memiliki gunnah atau memiliki dengung. Nah, maka ketika membaca ikhfa hakiki itu harus ditahan dengungnya minimal 2 harokat. Kita bisa baca di referensinya Al-Jazariyah itu sudah jelas semuanya di situ. Nah, lalu kemudian bagaimana kita mengecek apakah ikhfa-nya itu sudah benar atau tidak? Tadi ada yang menggunakan ming begitu, wa ming syarri. Nah, dengung itu bacaan dengung ya, suara dengung itu suara sengau yang ada di dalam rongga hidung. Kalau kita membacanya betul, maka dengung ini tidak akan hilang meskipun jalur udara ini kita tutup. Maka bacaan dengung, bacaan ikhfa-nya itu akan tetap terbaca. Praktisnya begini, kalau kita ingin mengecek ikhfa kita itu sudah benar atau tidak, kita tutup hidung kita. Misalkan ketika kita membaca wa min syarri, ya ini misalkan kita wa min syarri, kita tahan 2 harokat, lalu coba kita tutup rongga hidung kita ini rapat-rapat, jangan sampai ada lubang. Kalau kita pakai wa min syarri, saya yakin pasti suaranya akan langsung hilang. Wa min hilang, wa min hilang. Tapi kalau kita mengucapkan ikhfa-nya dengan benar, dengan dengung yang benar, maka akan hilang, tidak akan hilang suaranya itu. Wa min syarri, kita misalkan di ayat yang kedua ini, min syarri ma khalaq. Nah, ketika kita tutup rapat-rapat lubang hidung itu, kalau ikhfa-nya membacanya kita itu betul, maka tidak akan hilang suaranya itu. Tapi kalau kita mengucapkannya tidak benar, biasanya pakai biasanya anak-anak itu. Kalau kita pakai nah itu pasti nanti akan hilang. Wa min hilang. Tapi kalau kita mengucapkannya itu ikhfa-nya itu dengan benar, ya samar-samarnya itu benar, maka ketika kita tahan dengungnya 2 harokat, suaranya tidak akan hilang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin dafa. Nah, tapi sayangnya tidak bisa kita pakai untuk membaca idgham syamsiyah pada huruf nun itu. Syarrin alif lam bertemu nunnya kita tidak bisa baca kalau hidungnya kita tutup rapat. Wa min syarrin, ini idgham. Tidak bisa ketika untuk baca idgham, ini akan tertutup. Ini tertutup, suaranya akan menghilang. Tapi kalau ikhfa itu walaupun ditutup hidungnya, itu suaranya akan tetap bisa terdengar. Tapi kalau idgham tidak bisa. Wa min syarrin tidak bisa. Kalau idgham harus hidungnya, jalan udaranya tidak boleh tertutup. Gitu. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya bagikan, saya share terkait dengan cara membaca hukum bacaan ikhfa di dalam ayat Al-Quran itu semacam itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.